Kalau misalnya ada kebijakan baru nih, ya kan? Iya. Kebijakan baru yang harus kita Seperti sampaikan. sekarang nih ya, seperti Iya. dari 13, K13 kemudian berpindah kurikulum kurikulum merdeka gitu. merdeka. Mungkin ketika, aduh ganti kurikulum lagi, kayak gitu kan, seperti Iya, itu. iya, pasti itu Jadi biasanya kalau ya, ada peralihan tuh pasti ada aduh, betul. aduh, aduh. Iya. Apakah anak-anak kelas 12 bisa tidak lulus dari SMK 1 dan kenapa? Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bisa Bincang Santai di podcastnya SMK Negeri 1 Sampit. Saya Sugeng Haryono hari ini akan berjumpa kembali dan mengajak berbincang-bincang dengan salah satu wakil kepala sekolah SMK Negeri 1 Sampit, wakil kepala sekolah bagian kurikulum, Ibu Yuli Norviani STMCS. Assalamualaikum Ibu, apa Waalaikumsalam kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih dulu waktunya bahwa hari ini bersedia bergabung dengan Bisa Bincang Santai di podcastnya SMK 1. Iya, Nah alhamdulillah sekarang, sudah lama ya ini kita reschedule terus ya. iya Alhamdulillah hari inilah betul. ada kesempatan Iya, dan waktunya. dari sekian ya Bu ya kita agendakan baru waktu hari ini Mm-mm. ada waktu tepat untuk ngobrol dengan beliau di sela-sela kesibukan Bu Yuli, tugas dan lain-lain. Sejak kapan sih Ibu menjadi wakil kepala sekolah bagian kurikulum di SMK 1? Sebelum menjabat sebagai wakil ya, kebetulan sebagai ketua program studi keahlian di RPL dan multimedia. Kemudian setelah itu hanya jadi ketua program keahlian multimedia pada tahun 2018 sampai sekarang masih dipercaya Diberi untuk kepercayaan wakil kepala sekolah bagian amanah. kurikulum. Iya. Jadi Berarti kalau ya dihitung-hitung lumayan lama juga ya. 4 mau 5 tahun ya? Iya, mau 5 Iya. tahun juga ini. Ya, Lumayan lah. lumayan sudah lama sebenarnya. Kesibukannya apa sih Bu saat ini di kurikulum apa ya yang sedang dipersiapkan atau kesibukan yang sedang dilakukan dalam waktu-waktu dekat ini? Oke, kalau di semester genap ini memang agak lumayan ya. Kalau misalnya untuk kesibukan agak lumayan padat. Kalau misalnya sudah dimasuk semester genap, yang pasti untuk kegiatan setelah kemarin ya kita melaksanakan ujian praktek sekolah gitu ya. Nah, kemudian kita melaksanakan PTS gitu ya. Kemudian UKK gitu. Ini beruntun ini. Kebetulan kalau misalnya di semester genap sudah pasti kegiatan kita banyak sekali. Nah, nanti juga ya tentunya persiapan lagi ini untuk kelas 12 kebetulan di tanggal 3 April yang akan mulai itu adalah tes sumatif gitu ya. Nah, jadi memang harus bisa jaga kesehatan Iya. untuk semuanya juga gitu ya. Berarti Jadi memang lagi kerjaannya full. beruntun sekali ya Bu Iya, ya. kebetulan sekali. Mudah-mudahan kita sehat lah ya sehingga bisa untuk anak didik kita gitu ya. Ya betul. Yang kita ketahui bahwa di SMP, SMA dan seterusnya pasti ada yang namanya wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Iya, Dan bahkan ada yang menyatakan bahwa kurikulum itu jantungnya sekolah. Iya. Sebenarnya apa sih Bu peran dan tugas utama wakil kepala sekolah bagian kurikulum itu? Oke, kalau misalnya tentu tadi dibilang sebagai jantung sekolah ya, untuk kurikulum ini ya tugasnya ya tentunya lumayan sih ya. Pertama kita di bagian kurikulum ini tugasnya tentunya membuat jadwal ya, kemudian pembagian tugas mengajar Tes juga, mengajar, kemudian membuat kalender akademik juga kalender gitu ya. akademik. Kemudian kita juga membuat juga perencanaan evaluasi ya. Kalau misalnya dulu itu kan masih ya kita membuat kapan PTS, kemudian kapan PAS gitu kan. Jadi penilaian gitu kita juga buat gitu, kita juga rancang juga. Nah, tentunya juga kita bersama-sama juga dengan guru-guru kan juga harus juga sama-sama untuk membuat administrasi sekolah gitu ya kan. Nah, kalau dulu namanya RPP gitu kan. Nah, kalau sekarang ya kita menyiapkan ATP, CP gitu ya, TP dan juga modul ajar. Oh begitu. Nah, gitu. Ya, Itu yang banyak lagi sih sebenarnya ya, tapi ya itulah ya. Kalau misalnya semua kita jalan ikhlas ya insya Allah lah, tidak ada yang berat sebetulnya. betul. Berarti kurikulum itu selalu berinteraksi dengan guru-guru gitu ya Pak ya, Ibu ya. Iya, Guru-guru iya. di sekolah itu interaksinya pasti dengan wakil kepala sekolah bagian kurikulum karena kaitannya dengan pembelajaran dan Iya, lain-lain. betul. Interaksi yang seperti apa sih Bu yang dilakukan dan terus dilakukan kurikulum untuk guru-guru di sekolah? Kalau interaksi yang kita lakukan tentunya ya, kalau misalnya ada kebijakan baru nih, ya kan, Iya. kebijakan baru yang harus kita sampaikan. Seperti sekarang nih ya, seperti Iya. dari K13 kemudian berpindah kurikulum merdeka. gitu. Nah, kita harus bisa menyampaikan, kita beri pandangan gitu kan
mungkin ketika aduh ganti kurikulum lagi kayak gitu kan seperti itu. Iya, pasti Jadi itu biasanya ya, kalau ada peralihan tuh pasti ada betul. aduh. Iya. Mungkin biasanya kita ya itu mungkin di awalnya saja ya karena itu sesuatu yang baru mungkin bagi kita ya. Aduh kayak gitu kan. Kok berganti lagi sih kurikulum bagaimana ini? Tetapi insya Allah asal kita mau gitu ya. Kita kan namanya kita guru nanti kan kita yang mentransfer apa yang kita dapat. Betul. Kita harus mau belajar gitu kan. Ya sama-sama. Jadi sama-sama kita belajar. Kami kurikulum juga belajar, Bapak Ibu guru juga mau belajar, jadi kita saling sama-sama gitu kan. Nah, apa yang tadi didapat? Oh, kalau kurikulum merdeka tuh yang begini-begini kita sampaikan. Kita buka mungkin forum gitu ya. Ada nanti mungkin kalau misalnya ada IHT, kalau misalnya atau mungkin nanti di rapat rutin bulanan kita sampaikan bahwa oh sekarang Bu kebijakannya seperti ini. Nah, kemudian mungkin guru-guru juga ada mungkin punya kesulitan ataupun keluh kesah dengan yang baru ini, kurikulum baru ini seperti apa. Monggo kita buka sesi diskusi misalnya gitu kan. Mungkin bertanya seperti ini, bagaimana ini Bu Yuli begini-begini. Oke, kita sampaikan seperti itu. Berarti kurikulum harus cepat tanggap, sigap gitu ya Bu ya? Harus seperti itu gitu. Apalagi kan ada keluhan-keluhan. Iya, Nah iya. sekarang bisa nggak Bu diberi contoh biasanya ketika ada keluhan seperti ini, nah yang harus segera dilakukan oleh kurikulum itu seperti apa? Contoh misalkan saya ini kesulitan bahan ajar, saya kesulitan sarana mengajar dan lain-lain. Itu biasanya ya apa yang harus dilakukan kurikulum? Banyak hal gitu ya yang misalnya guru-guru tanyakan, terutama misalnya mungkin juga salah satunya kadang-kadang mungkin ya sebetulnya mungkin walaupun latar belakang saya teknik gitu ya, tapi alhamdulillah mungkin kalau misalnya teman-teman percaya kepada saya dan bertanya, Ibu saya tuh di kelas ini itu tuh anaknya begini-begini begitu misalnya, ini kan ada kadang-kadang nanya bagaimana Bu, iya ini gaya belajarnya begini-begini. Nah mungkin saya berikan pandangan bahwa memang kita jangan menyamakan anak yang sekarang dengan yang dulu gitu ya, maksudnya yang karena apa, tentunya anak sekarang udah berbeda zamannya, apalagi mereka ini istilahnya sekarang sudah gadget di tangan gitu kan. Nah sekarang bagaimana kita memunculkan ya sikap kreatif mereka gitu kan. Nah mungkin berarti kita harus membuat model pembelajaran seperti apa yang memancing, menyenangkan dan bagi memancing mereka. anak-anak Iya, untuk betul. kreatif. Iya, sehingga anak-anak itu tidak bosan gitu loh. Nah mungkin ketika mungkin ada mungkin mereka ini ternyata mungkin sudah bosan dengan gaya belajar kita. Nah berarti kita harus up to date bagaimana cara pembelajaran yang mungkin bisa membuat mereka terangsang untuk kreatif gitu kan. Hal seperti ini kurikulum memantau langsung atau menunggu keluh kesah, misalkan guru melapor atau mungkin terkadang kurikulum ada seperti survei lah, sehingga kita bisa analisa harus segera dilakukan perubahan pembelajaran. Kalau misalnya kadang-kadang memang saya kadang-kadang keliling gitu, kadang-kadang juga mungkin anak-anak tuh ada juga curhat. Nah tapi kalau misalnya curhat misalnya Bu ibu itu kalau ngajar gini-gini misalnya, oh iya bagaimana, oh begini-begini, oh enggak apa-apa berarti kamu harus yang begini. Nah tapi kalau memang mungkin dari gurunya langsung mungkin bisa kita berikan saran ya, kita berikan saran mungkin sebaiknya seperti ini. Nah kemudian kadang-kadang juga guru-guru juga cerita itu tentang mungkin sarana prasarana ya. Nah kadang-kadang juga Bu ini kebetulan kami ini kan kebetulan mungkin butuh ya namanya LCD. Nah kebetulan tadi mau ngajar itu habis gitu. Karena tidak bisa kita pungkiri. Nah mereka mungkin kan dengan adanya LCD itu ya tadi ya, karena tadi supaya pembelajaran ini menyenangkan. Betul. Mungkin ini loh video nak, tolong dilihat, tolong ditonton. Nah nanti kalian ambil ceritanya kemudian atau bisa simpulkan seperti apa. Nah begitu. Nah itu yang mungkin juga mungkin bisa nanti menjadi istilahnya tantangan bagi sekolah kira-kira ya untuk bisa menyiapkan yang sekarang ini mungkin masih kurangan gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian mungkin hal-hal lain ya sering ya mungkin tentang bahan ajar juga, bahan ajar gitu. Bu, misalnya ini kurang, misalnya mungkin kira-kira mungkin bisa diajukan gitu untuk sebagai tambahan bahan gitu, mungkin seperti itu. Tapi kalau kita sekarang sebenarnya kalau sudah kurikulum merdeka, kita tidak boleh terfokus pada satu buku saja. Satu buku. Iya. Dan banyak referensi. Maka itulah kalau kurikulum merdeka itu kita bisa cari referensi mas saja. Yang penting bisa mendukung. Mendukung. Berarti tidak terfokus ke satu sumber. Iya betul. Bisa terfokus pada ya satu sumber. mengeksplor dari
dari manapun Iya, sepanjang sesuai. betul gitu, tidak keluar dari jalurnya gitu. Sebetulnya seperti itu. Nah, sekarang itu kan tadi bentuk interaksi antara guru dengan wakil kurikulum. Iya. Nah, apakah juga ada interaksi kurikulum dengan siswa, tapi kaitannya dengan proses pembelajaran tentunya? Apakah ada mungkin interaksi yang dilakukan kurikulum kepada siswa berkaitan dengan Iya. tugas dan peran wakil kepala sekolah kurikulum? Alhamdulillah juga siswa itu kadang-kadang itu tadi saya sampaikan. Saya bilang kalau memang ada yang ingin hal disampaikan dengan ibu berhubungan dengan kegiatan KBM atau kegiatan belajar mengajar, dipersilahkan gitu. Jangan sungkan, jangan malu. Kita di sini artinya kan selalu menerima kritikan dan masukan dari siswa, ya kan? Betul. Nah begitu. Nah alhamdulillah kadang-kadang siswa juga ada yang memberikan masukan ataupun Bu misalnya mungkin dalam bisa bentuk mungkin kertas yang mereka ini yang saya baca gitu kan, oh Bu begini misalnya ada keluhan dari siswa seperti ini. Nah ketika itu ada kritik dari siswa tentunya kita jangan sampai juga siswa ini kok begini, jangan. Nah ketika itu kritikan itu tentunya ingin bahwa kita ini sebagai masukan gitu kan untuk bisa kedepannya lebih baik lagi tentunya kan. Nah jadi kalau misalnya dari siswa sudah saya sampaikan bahwa ketika apapun yang berhubungan dengan KBM dengan tangan terbuka bahwa kami kurikulum siap begitu kan menerima masukan-masukan dari siswa itu. Dan kita lihat lagi masukannya seperti apa gitu kan, betul. yang tidak menjatuhkan gitu kan. Okay. Nah seperti itu. Kemudian tentunya lagi interaksinya seperti apa nanti ketika mungkin kita ada kegiatan pembagian jadwal, ada perubahan jadwal, ketika ada kegiatan untuk misalnya nanti evaluasi dan sebagainya. Nah tentu kan itu kita sampaikan kepada siswa, apalagi misalnya untuk evaluasi supaya mereka lebih siap dalam menghadapi evaluasi yang akan dilaksanakan seperti itu. Betul. Sekarang yang menjadi sesuatu yang di benak saya bertanya bahwa berarti kurikulum juga nanti merupakan hal terpenting dalam menyiapkan lulusan-lulusan sekolah tentunya. Betul, ya dari segi pembelajaran dan lain-lainnya. Betul. Nah biasanya apa-apa sih, ada nggak trik-trik supaya anak ini tahun ini lulus semua, anak tahun ini nilainya tinggi-tinggi ataupun anak tahun ini lulusnya 100%, apa saja biasanya dilakukan oleh kurikulum? Tentunya kepada Bapak Ibu guru juga kita sampaikan gitu ya bahwa saya sampaikan seperti kemarin persiapan anak-anak untuk menghadapi sumatif. Kalau memang dengan waktu yang terbatas bisa kita berikan dalam bentuk modul untuk mereka lebih memperkaya dari keilmuannya itu sambil belajar di rumah gitu. Jadi mungkin selama nanti libur ini Bapak Ibu bisa share di grup kelas, itu berikanlah dalam bentuk modul supaya mereka bisa menambah pemahaman lagi. Nah kemudian jangan juga Bapak Ibu itu misalnya ketika anak bertanya selalu open juga gitu kan. Kemudian tentu dari kita juga kita sudah kita ini misalnya anak tahun ini harus lebih baik dari sebelumnya. Nah kira-kira tahun kemarin itu anak itu kurangnya di mapel-mapel apa saja. Nah itu harus jadi perhatian kita juga agar supaya di tahun ini ada lebih perbaikan dari tahun sebelumnya. Nah tentunya mapel-mapel apa yang anak-anak kesulitan, nah kita mohon kepada Bapak Ibu guru untuk lebih memberikan bimbingan. Nah tentunya juga mereka yang mengetahui kan bahwa anak misalnya yang jurusan ini tentunya akan berbeda dengan jurusan A dengan B gitu kan. Nah gaya belajarnya juga tentu akan berbeda. Nah jadi Bapak Ibu guru lah yang tahu bagaimana gitu dalam memberikan lebih pemahaman kepada peserta didik kita gitu. Tadi disinggung bahwa Bapak Ibu guru harus memberi bentuk bimbingan ya. Iya. Kalau dulu kan ada istilah les, main dan lain-lain. Kalau sekarang bentuknya seperti apa, Bu? Nah, kita ini kan sekarang kan ini ya untuk sekarang ya kelulusan ini tidak ada lagi USBK. Ujian sekolah berbasis komputer kan sudah dihapuskan, berganti dengan sumatif. Sebenarnya ini lebih gampang. Nah, kenapa dibilang lebih gampang? Karena kalau misalnya USBK itu kan materinya dari kelas 10. 10, 11, 12 iya, ya? Betul gitu. Nah, kalau yang sekarang ini sumatif itu materinya hanya kelas 12 dan di semester genap saja gitu loh. Nah, berarti tidak mencakup semua mata pelajaran ya? Tidak semua mata pelajaran lagi gitu. Jadi pelajaran yang mereka dapat di kelas 12 kemudian hanya di semester genap. Nah tentunya anak-anak kan lebih mudah gitu kan. Nah tapi dengan mudah ini jangan sampai juga membuat kita nanti mengurangi istilahnya apa ya, brand kita gitu, brand SMK 1 gitu, bahwa misalnya lulusan SMK 1 itu seperti apa brandnya di luar. Nah itu jangan sampai mengurangi atau menurunkan gitu kan kriteria itu gitu. Nah tapi kalau bisa kan tetap harus kita tingkatkan. Nah bagaimana gitu kan. Nah itulah jadi ya memang yang pasti ya harus selalu menjadi bahan evaluasi kita
bahwa misalnya nanti anak-anak yang masih kurang mungkin kita lebih pendekatan ya, lebih pendekatan baik wali kelas, lewat wali kelas, kemudian ataupun guru mapelnya gitu loh. Seperti apa gitu loh. Kira-kira tuh mereka itu masih belum paham di mana gitu. Nah, itu harus Bapak Ibu guru ya tadi ilmunya ikhlas dan sabar untuk bisa agar anak-anak kita ini nanti bisa menjadi lulus dan mendapatkan hasil yang terbaik seperti itu. Pernahkah kurikulum bertanya ke anak-anak, apa sih nak keluhan belajar selama ini? Nah, ini belum ini. Berarti kalau misalnya secara ini ya, mungkin kalau secara yang umum gitu ya. Mungkin kalau misalnya 1-2 anak mungkin adalah gitu, ada gitu. Tapi yang secara mungkin yang istilahnya kita di kelas ya langsung yang itu enggak. Tapi kalau 1-2 adalah pernah gitu loh. Ditanya. Tetapi itu kepada anak-anak yang mungkin agak sedikit ada masalah gitu ya. Nah, ketika dia mungkin misalnya kurang memahami ini kira-kira kenapa sih seperti itu. Nah, mungkin itu spesifiknya seperti kalau itu. keluhan belajar kan belum tentu dialami oleh anak-anak yang sedang bermasalah saja. Betul, sebetulnya betul seperti itu gitu. Nah, kalau menurut Bu Yuli yang harusnya tahu kelemahan belajar anak itu apakah kurikulum atau guru yang mengajar? Dari guru mengajar kemudian laporan ke kurikulum. Kenapa bisa laporan ke kurikulum? Yaitu tadi sebagai bahan acuan untuk evaluasi gitu kan. Nah, kalau guru tadi misalnya mereka dapat laporan ketika tadi saya sampaikan misalnya di kelas A jurusan ini gitu kan. Tentu akan dia menerapkan metode yang berbeda dengan kelas B gitu ya. Karena tentu tidak sama gitu kan. Kelas A dengan B tadi kan tidak bisa sama gitu kan. Nah, dia harus menerapkan gaya belajar yang bagaimana agar supaya di kelas ini bisa memahami dan di kelas ini juga bisa memahami. Karena itu saya rasakan sendiri gitu. Saya rasakan sendiri dengan kalau sekarang kan kita pakai CP ya. Dengan CP yang sama, elemen yang sama kita ajarkan, itu tuh akan berbeda daya serapnya ketika di kelas A dengan kelas B gitu. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk bisa mereka itu bisa lebih memahami dan juga tertarik untuk ikut. Karena kalau misalnya kita biarkan, nanti akan ketinggalan ini gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah menarik nih. Tadi kan berinteraksi dengan guru, berinteraksi dengan siswa. Nah, interaksi dengan orang tua siswa apakah ada dilakukan oleh kurikulum? Ada tapi tidak banyak. Tidak banyak. Karena memang sesuai dengan mungkin peran dan fungsinya itu bukan ranahnya kurikulum. Jadi mungkin sudah melewati wali kelas ya kan. Nah, kemudian melewati guru BK gitu ya. Tetapi ada juga yang ke kami begitu ya. Misalnya juga mungkin menyampaikan apa gitu kan. Tetapi juga kalau kita interaksi juga kita ada masuk di grup wali murid gitu ya. Jadi ketika ada kebijakan ataupun pengumuman apa informasi apa akan kita sampaikan di grup itu agar supaya orang tua pun bisa mengetahui gitu kan. Dan juga bisa mengontrol anak-anaknya ketika mungkin ini nanti persiapan PTS nih. Berarti anak-anak saya karena mau PTS berarti jangan banyak pergi dulu misalnya lebih banyak belajar gitu kan. Nah, jadi itu tetap kita sampaikan, kita masuk di grup wali kelas 10, wali kelas 11 dan 12 gitu. Nah, apalagi nanti ini kan mau persiapan sumatip. Nah, jadi untuk kita sampaikan bahwa kita berikan jadwal gitu kan supaya orang tua bisa lebih mengontrol lah si anaknya di rumah. Berarti gitu. interaksi dengan orang tua ya berkaitan dengan proses pembelajaran, kesiapan anak untuk ikut ujian dan lain-lain. Nah, sekarang kalau dengan dinas pendidikan, Bu, karena kalau sekolah ya pasti tidak akan lepas dari yang pemangku kebijakan, salah satunya ya dinas pendidikan. Biasanya interaksinya seperti apa? Kalau dinas pendidikan sih interaksi tentu kita dengan hanya mungkin ada pemberian yang kebijakan-kebijakan baru, nah disampaikan lewat mungkin di kepala sekolah, baru kita. Kemudian mungkin kalau yang tidak terlalu ini yaitu tidak terlalu yang bisa ini ya mungkin cukup ibu kepala sekolah yang bisa yang berinteraksi. Berarti kalau dengan dinas pendidikan provinsi biasanya memang wewenang kepala sekolah. Jadi infonya apa, baru sampailah kurikulum, baru kurikulumlah yang meneruskan. Dan di situ nanti juga kalau misalnya itu tentang misalnya kebijakan baru saya diskusikan dan konsultasikan dengan ibu kepala sekolah. Nanti seperti apa nanti akan kita sampaikan, apa yang akan kita terapkan dari mungkin misalnya surat edaran ataupun kebijakan baru dari dinas provinsi seperti itu.
Nah, sekarang tentu tadi Ibu bilang bahwa jangan sampai tamatan SMK atau SMK 1 ini hilang brand-nya. Iya, Misalkan lulusan terbaik atau iya nilai tertinggi betul, dan lain-lain. betul, Nah, iya. tentu ini banyak kesiapannya. Mm-mm. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan untuk menghasilkan sesuatu kan perlu ada hal-hal yang disiapkan seperti tenaga pendidik dan lain-lain. Betul. Apakah di sini ada seperti kebijakan yang mengharuskan seorang guru harus mengikuti ini kegiatan ini atau perubahan-perubahan dari seorang guru yang dilakukan oleh kurikulum? Betul. Nah, sebenarnya tentunya dari kepala sekolah sendiri ketika nanti ada pelatihan ataupun misalnya ada seminar dan sebagainya itu sangat-sangat antusias untuk guru-guru itu ikut gitu ya. Nah, tentunya gitu ya, yang lebih muda ini ya, tentunya yang guru-guru muda ini jangan sampai misalnya ada kegiatan upskilling itu pokoknya daftar dulu dah gitu kan, upskilling apa dan sebagainya ya, untuk peningkatan kompetensi gurunya itu berusaha untuk daftar dulu, ikut dulu gitu ya, karena itu nanti tentunya kalau didapatkan ya sudah ikut itu, nah itu nanti tentunya kita akan juga ke siswa gitu ya, memberikan apa yang kita dapatkan gitu. Jadi kalau dengan dari kurikulum ataupun dari sekolah itu sangat dengan tangan terbuka. Ketika guru-guru ingin ikut itu sangat ingin sekali, mereka itu kalau bisa ya walaupun banyak nggak masalah lah gitu, maksudnya banyak ikut gitu, kita sangat senang karena nanti apa diaplikasikan lagi kepada siswa. Anak-anak. Berarti di sini peningkatan SDM itu ya memang Betul. harus didukung dan tidak mesti harus bertumpu pada Iya, sekolah. Banyak betul. kesempatan gitu ya Bu Banyak ya. kesempatan. Iya. Kalau misalnya mau lanjut S2, kemudian cari beasiswa, dipersilahkan gitu Iya. kan. Misalnya seperti itu gitu loh. Kemudian Bu ini ada seminar, boleh nggak saya ikut? Oh, kalau misalnya itu mendukung, kenapa tidak gitu kan? Iya. Dipersilahkan sekali Berarti gitu di kan. sini ya sebagai seorang guru tentunya juga harus mengikuti perkembangan Iya, juga ya Bu ya. betul. Perkembangan skill kita tetap ditingkatkan terus Iya. supaya bisa menyeimbangi perubahan-perubahan yang terjadi Betul, saat ini. betul gitu. Nah, sekarang yang sedang ramai diperbincangkan dan lain adalah perubahan kurikulum dari kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka saat Iya, ini. Boleh diberi gambaran Bu, perbedaan Oke. signifikan dari K13 ke kurikulum Merdeka itu seperti apa? Oke, sepengetahuan saya ya, jadi memang semua kita juga istilahnya sambil belajar. Sepengetahuan saya bahwa untuk perbedaannya di kurikulum Merdeka dengan kurikulum 13, yang pasti bahwa di kurikulum Merdeka itu masih KD gitu ya, kompetensi dasar. Nah, kalau sekarang itu adalah capaian pembelajaran. Nah, kemudian untuk PPK-nya, penguatan pendidikan karakternya, kalau di dalam kurikulum 13 itu include di dalam RPP. RPP. Nah, di situ gitu ya. Jadi kita ingin menumbuhkan, kembangkan sikap apa kepada siswa, kita masukkan dia. Nah, kalau sekarang, kalau di dalam kurikulum Merdeka itu ada namanya P5. P5. Nah, itu yang menguatkan karakter anak Indonesia, di mana ada 6 dimensi ya di dalam P5 ini yang akan kita bangun kepada anak-anak gitu ya. Siapa yang membangun karakter anak di P5 pada kurikulum Merdeka ini Bu? Nah, ini kan sama-sama dengan guru ini ya. Dan kan sudah ada panduannya ya. Kemudian dari 6 dimensi ini akan kita tumbuh kembangkan melalui project. Nah, jadi kalau di dalam P5 itu adalah melalui project dan memang harus berbasis project gitu. Nah, jadi artinya nanti supaya ya. Jadi begini, kalau di dalam kurikulum Merdeka itu intrakurikulernya, jadi pelajaran yang itu 70 sampai 80%. Nah, kemudian kokurikuler yang dalam tadi P5 itu 20 sampai 30% alokasi waktunya gitu. Jadi sudah ada sendiri gitu. Nah, berarti kalau saya simpulkan ini berarti kalau dulu di K13 hanya guru mata pelajaran yang punya RPP yang dituntut untuk membentuk karakter anak di kelasnya masing-masing gitu ya. Iya. Tapi kalau sekarang memang ada bentuk khusus iya. bukan guru mata pelajaran lagi tapi semua komponen bertugas untuk membentuk karakter anak lewat P5 tadi. melalui P5. Berarti di situ semua guru punya peran dalam membentuk karakter anak sesuai dimensi yang diinginkan. Berarti itu perubahan yang luar biasa ya Bu. Jadi tidak hanya dituntut karakter anak itu dituntut oleh satu guru membentuk di kelasnya itu, tapi semua komponen. Semua komponen gitu. Dan jadi sarana prasarana sekolah juga peranan penting gitu ya untuk bisa P5 ini terwujud gitu ya kan. Nah, jadi kalau di dalam dimensi P5 itu kan
beriman dan berakhlak pada Tuhan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, ya kan? Kemudian berkebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, ya, kreatif dan bernalar kritis. Itu ya yang kan? diharapkan Yang diharapkan dari P5 tadi, iya, atau sering disebut dengan istilah profil pelajar profil penguatan project profil penguatan pelajar Pancasila. Begitu. Berarti itu karakter yang memang harus dibentuk oleh istilahnya boleh bisa dikatakan lembaga ini ya Bu ya. Iya. Oleh SMK harus membentuk karakter anak seperti itu, bukan per individu membentuk anak seperti itu. Ada 7 tema kalau nggak salah ya. 7 tema. Ada 7 tema di mana ya 2 tema pilihan di kelas 10, 1 tema wajib. Nah, kemudian di kelas 11 nanti ada 1 tema pilihan dan 1 tema wajib. Kemudian kelas 12 hanya tema wajib saja. Berarti tidak hanya di kelas 10 ya Bu ya. Sampai kelas 10 sampai lulus pun dia harus ada. dibentuk karakternya secara kontinu terus betul. menerus. Nah, kalau untuk kita di SMK ya, itu tema kebekerjaan itu merupakan tema wajib. Kebekerjaan merupakan tema wajib. Nah, sekarang kita tinggal bagaimana membuat tema kebekerjaan ini, kita pilih dimensi apa yang kita harapkan untuk anak-anak nanti tumbuh gitu ya. Kemudian sub elemennya apa-apa saja gitu kan. Sehingga nanti ketika anak-anak ini lulus dari SMK 1, tadi bahwa dimensi yang kita harapkan sudah tumbuh sama mereka. Kemudian juga ketika mereka lulus juga mereka memang mampu gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita prosesnya nanti hasilnya ketika mungkin mereka sudah di luar sana itu adalah hasil yang mereka peroleh gitu kan, bahwa hasil mandiri, kemudian nanti kreatif mereka bernalar kritis gitu kan, itu di dalam sini kita adalah prosesnya yang kita nilai, bukan hasilnya nanti mereka ketika mungkin mereka sudah lulus. Seperti itu. Boleh diberi satu contoh dari beberapa tema yang sudah dilakukan di sekolah kita apa? Iya, alhamdulillah ya, untuk 3 tema di kelas 10 sudah selesai kita laksanakan. Nah, pertama adalah tema yang kita pilih kemarin itu adalah bangunlah jiwa dan raganya gitu ya. Nah, itu kita alhamdulillah jadi kita padukan itu istilahnya spiritualnya dari dalamnya ya, dan juga untuk raganya juga. Jasmani rohaninya. Iya, betul, jasmani rohaninya gitu. Nah, sebenarnya ya ini karena kemungkinan kemarin masih kita yang belum begitu tahu, harusnya kita melaksanakan yang wajib dulu gitu loh. Yeah. Kebekerjaan dulu kemarin harusnya kita laksanakan, tapi kemarin kita melaksanakan yang tema pilihan dulu. Nah, tema pilihannya adalah itu. Setelah selesai ya kemudian baru kita memilih tema yang wajib kebekerjaan. Nah, itu kemarin di tema kebekerjaan itu kita kemarin mengambil topik yaitu River of Life gitu ya, sungai impian gitu loh. Jadi anak-anak ini kan tentu punya mimpi gitu ya. Nah, mimpinya seperti apa? Mereka gambarkan, mereka ilustrasikan lewat gambar ya. Jadi sekarang bagaimana kita ya, mereka tuh kan punya impian, bagaimana kita mungkin sebagai salah satu jembatan untuk bisa impiannya itu menjadi nanti terwujud gitu ya. Oh, kita tahu anak ini mungkin kesulitannya di sini gitu ya. Nah, mungkin sebagai fasilitator mungkin kita berikan arahan dan sebagainya. Nah, itu kemarin untuk tema kebekerjaan kita memilih tema itu sebagai awal gitu kan. Nah, kemudian untuk yang tema 3 kita memilih yaitu gaya hidup berkelanjutan. Nah, itu kenapa kita memilih tema itu? Nah, mungkin inilah ya, bagaimana kita ingin anak-anak kita itu menjadi anak yang nanti mandiri, mungkin kemudian juga kreatif dan juga bernalar kritis dengan melihat di sekitarnya gitu ya, memanfaatkan barang-barang bekas gitu loh. Nah, alhamdulillah gitu ya, dengan adanya tema itu anak-anak sangat kreatif. Jadi dari misalnya botol, tutup botol, mereka olah gitu ya. Kemudian kemarin itu juga yang koran dibuat mungkin baju, kemudian banyak sekali lah. Ternyata memang anak-anak kita kalau diberi wadah itu nanti mereka akan bisa gitu. Nah, setelah anak-anak buat, saya sudah bikin ini. Apakah cuma sekedar bikin aja atau mungkin ada kegiatan membuat anak ini, saya bikin ini sehingga seperti ini apa ada wadah lain dari untuk mengekspor itu. Iya, jadi setelah mereka membuat bukan hanya sekedar membuat, jadi supaya mereka bangga nih dengan hasilnya gitu kan. Kita kemarin membuat expo gitulah. Expo hanya sekitar lingkungan kita saja, kita buat expo dengan menampil istilahnya ya di lapangan basket aja kita cukup, itu anak-anak expo, kemudian mereka pamerkan hasil mereka, kemudian mereka juga
di situ menyampaikan, nah kira-kira hasil mereka ini ya, misalnya dari bahan apa, kemudian nanti untuk apa bisa dipergunakan. Nah itu alhamdulillah anak-anak senang sekali. Dan sebenarnya ya memang kita belum, itu sudah ada juga dipilih menjadi satu yang terbaik. Tapi memang belum kita apa istilahnya umumkan. Nah nantilah setelah mungkin pas mungkin pembagian rapot atau dan sebagainya akan kita umumkan gitu, supaya anak-anak merasa sangat senang dan sangat bangga gitu, hasil karya mereka itu ternyata dihargai. Kemudian juga bahwa untuk kedepannya kan itu kan juga bisa masuk ke dalam ekonominya gitu loh, kalau memang bisa dikembangkan. Nah seperti itu gitu ya. Oke, berarti P5 ini juga salah satu peran penting ya Bu ya, peran penting dalam pembentukan karakter anak, Iya. sehingga nanti tamatan SMK 1 tuh punya karakter sesuai dengan yang ada di P5 itu. Iya. Oke, kembali ke awal tadi Bu, saya dengan metode pengajaran dan lain-lain, saya terlintas di benak saya, pernah nggak Ibu ini menyampaikan ke guru, metode yang mengajar yang sesuai itu yang seperti apa? Kan begini, biasanya kurikulum itu berbeda, berubah, tetapi terkadang gaya mengajar itu tetap sama-sama saja. Nah, pernahkah Ibu mengajak guru-guru, gaya mengajar yang sesuai dengan kurikulum saat ini yang seperti apa? Sebenarnya kalau kita sebagai guru ya, kita tuh harus selalu haus akan ilmu gitu. Kenapa? Ya itu karena nanti ilmu yang akan kita serap, akan kita dapatkan juga akan kita aplikasikan kepada murid kita, kepada siswa kita. Nah, yang untuk seperti tadi itu sebenarnya ketika IHT ya, ini kan karena memang ada forum khusus kita ya, ada forum khusus IHT. Nah itu disampaikan gitu, disampaikan itu tadi yaitu bahwa untuk gaya pembelajaran, model pembelajaran itu kita harus banyak wawasan gitu ya. Model misalnya pembelajaran yang TEFA seperti ini, berarti kemudian sintaknya dalam TEFA ini misalnya apa-apa saja. Nah kemudian misalnya pembelajaran yang PBL, problem based learning, sintaknya seperti apa. Dan ini tidak bisa misalnya sembarangan kita pilih gitu loh. Kita harus tahu gitu loh. Capaian pembelajaran yang kita capai apa? Berarti nanti model pembelajarannya harusnya seperti ini gitu. Nah seperti itu gitu. Nah itu tadi bahwa guru-guru ya harus selalu mau belajar agar supaya bisa memperbanyak gitu kan pembendaharaan. Model pembelajaran ini harusnya seperti ini, ini seperti ini harus seperti ini. Sesuaikan dengan capaian pembelajarannya seperti itu. Saya pernah mendengar pernyataan seseorang dan kita kutip hari ini. Pernyataannya adalah guru harus menjadi model bagi siswa. Betul. Nah ini menurut versi Ibu seperti apa pernyataan tersebut? Jadi tadi guru harus menjadi model bagi siswa. Betul. Ya seperti apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu adalah sebagai contoh gitu kan. Apa yang guru ajarkan itu yang nanti dicontoh muridnya. Tentunya kita harus bisa menjadi contoh yang baik. Nah itu tadi, kalau kita menjadi contoh bagi siswa kita, kalau kita akan haus ilmu, tentu juga siswa akan haus akan ilmunya gitu kan. Kita berikan pembelajaran yang kreatif sehingga siswa-siswa ini menjadi tertantang mungkin gitu kan. Nah jadi untuk tadi kita jangan sampai kita itu sudah dah aku sudah tua, udah cukup. Jangan pernah berkata seperti itu. Karena apa? Belajar itu sepanjang hayat gitu kan, tidak mengenal kita umur berapa gitu kan. Jangan mungkin ini zaman teknologi udah aku gaptek, jangan. Itu tadi pokoknya kita itu harus mau selalu berubah, up to date gitu ya. Karena apa? Anak-anak itu tadi zaman sekarang sama zaman dulu berbeda. Jadi ketika zaman sekarang berarti harus kita misalnya ketika ada masalah harus kita selalu selesaikan sesuai dengan zamannya untuk memecahkan masalah mereka gitu kan. Nah seperti itu. Jadi yaitu tadi karena kita sebagai contoh bagi siswa kita, tentu kita harus memberikan contoh yang baik gitu kan. Nah, jadi harus lebih disiplin agar supaya siswa kita disiplin. Kita harus lebih tertib agar siswa kita menjadi tertib. Nah, seperti itu. Nah, Ibu kan kurang lebih 5 tahun sebagai wakil kepala sekolah kurikulum. Biasanya kendala-kendala apa sih Bu yang sering muncul, terjadi dan ya solusinya apa yang harus Ibu lakukan yang untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut? Ya setiap sesuatu itu kan pasti ada masalah gitu ya. Kalau kita itu mau ujian kitanya kenaikan tingkat aja kan selalu ada ujian gitu kan. Nah seperti itu. Jadi yang pasti satu deh kuncinya. Ikhlas dan sabar. Nah, ikhlas itu saja. Dan sabar. Ya, selalu itu saja gitu. Jadi ketika ada masalah, kita lihat dulu masalahnya seperti apa gitu kan. Nah, kemungkinan
Kita cari solusinya gitu loh. Jangan mungkin kalau tadi misalnya itu tadi kalau ada masalah nggak usah yang rasa gurus dan sebagainya. Kita lihat dulu masalahnya seperti apa. Mungkin kalau bisa kita hadapi saat itu, mungkin bisa kita selesaikan saat itu. Kalau misalnya misalnya belum, ya kita coba lagi untuk mencari solusi yang lain gitu. Solusi yang terbaik. Contoh satu saja yang pernah dihadapi kurikulum dan kurikulum segera harus mencari solusinya seperti itu. Ketika guru-guru mungkin apa istilahnya bukan kesulitan ya. Ketika ada kurikulum baru, itu kan Bapak Ibu guru kan mungkin itu tadi, aduh kurikulum baru lagi pada sebagainya. Apa yang saya lakukan Nah, gitu iya, ya. nah itu saya sebagai mungkin dipercaya di bagian kurikulum harus mencari tahu kurikulum Merdeka ini seperti apa gitu, dan supaya nanti saya bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu guru, nggak usah resah, sama-sama kita hadapi, sama-sama kita pelajari. Oh, kurikulum Merdeka tuh begini, misalnya seperti itu. Jadi tentunya ketika ada permasalahan, mungkin pertama kita pusing dulu ya, aduh ganti lagi nih kurikulum. Yang kemarin aja kayaknya belum rampung-rampung, kok udah ada yang baru. Ada yang baru lagi, yang gitu kemarin kan. belum selesai, Iya, ada baru lagi. Baru lagi, nah gitu seperti itu. Nah tentunya ya karena kita ini berarti kita harus cepat gitu ya. Kita cari informasi, kita pelajari tentang kurikulum Merdeka itu seperti apa gitu kan. Nah baru nanti bisa kita istilahnya share dengan Bapak Ibu guru, dan kemudian Bapak Ibu seperti ini loh, ayo sama-sama. Kita beri juga semangat, kita beri motivasi, artinya kita sama-sama belajar gitu ya, demi siswa ya kan. Iya. Nah, Berarti kurikulum nggak boleh lesu ya Bu ya? Iya harus tetap Harus semangat. strong ya. Betul. Karena kalau kurikulumnya ya enggak ini ya mungkin semua jadi tahu nggak tahu pokoknya harus belajar cari dulu. Jadi kita bisa memberikan solusi Betul, begitu ya. Iya. Terakhir nih sebelum kita akhiri bincang-bincang kita ini kan kita sebentar lagi tes sumatif Ya, dan salah satunya nanti akan menjadi penentu anak-anak kita apakah lulus atau tidak dan seterusnya. Mungkin ada pesan dulu untuk anak-anak kita untuk menghadapi tes sumatif supaya dia semakin punya niat tinggi untuk mendapat nilai yang tertinggi. Silakan Bu. Kemarin juga memang sudah kita kumpulkan sebelum kita libur ya, kita sampaikan bahwa yang kemarin kita rencana ada USBK itu kan dihapuskan gitu, kemudian berganti dengan sumatif. Nah saya sampaikan dengan anak-anak, dengan sumatif ini jangan menganggap lebih mudah ataupun lebih enteng, karena kalau misalnya kemarin USBK itu kan materinya dari kelas 10 misalnya, untuk misalnya matematika berarti dari kelas 10 jadi pelajari walaupun misalnya dibagi dalam persentase berapa-berapanya gitu ya. Nah kalau yang sumatif itu hanya dari kelas 12 semester genap gitu kan. Nah tentunya materinya kan lebih sedikit sebenarnya. Nah tapi jangan sampai dianggap remeh, dianggap enteng, bahwa kan hanya materi kelas 12 masih ingat misalnya seperti itu. Betul. Tetap diberikan pemahaman, itu tadi yang saya sampaikan, saya berikan motivasi Bapak Ibu guru yang akan memberikan modul lewat grup atau dan sebagainya, agar supaya anak-anak ketika libur ini jangan hanya diam saja, tetapi ada yang mereka pelajari untuk persiapan sumatif itu. Dan juga untuk anak-anak ya tentu selalu kita ingatkan di grup wali kelas tadi kan di grup wali murid tadi kan kita ada di situ, kita ingatkan kepada orang tua, Bapak Ibu tolong anak-anaknya diingatkan kembali dalam menghadapi sumatif, kemudian persiapan-persiapan apa saja yang harus dihadapi begitu kan. Tentunya juga jaga kesehatan, jangan sampai sakit gitu kan, agar supaya nanti mereka bisa menyelesaikan semua itu tanpa kendala gitu loh. Nah jadi mungkin di grup wali murid tadi kita berikan juga itu tadi informasi kepada orang tua agar supaya mereka bisa mengontrol dari rumah gitu kan. Nah tentunya dari kita sendiri ya, dari Bapak Ibu guru yang sudah saya sampaikan bahwa tolong untuk memperkaya pemahaman mereka, diberikan modul gitu kan, agar mereka ya sama-sama bisa mempelajarinya gitu loh. Nah, seperti itu. Oke. Terakhir, ini yang terakhir lagi Bu, yang menjadi pertanyaan dan ini selalu anak-anak bertanya, gimana sih Bu biar bisa lulus? Apakah ada syarat supaya bisa lulus atau ya yang penting ikut ujian aja lulus atau bagaimana? Karena anak-anak terkadang ya untuk mencapai kelulusan sendiri bingung. Yang penting apa yang saya lakukan supaya saya bisa lulus dan lulusnya pun juga dengan nilai yang terbaik. Yang pasti kalau misalnya untuk syarat lulus saja itu kan syaratnya adalah telah mengikuti semua proses pembelajaran yang ada gitu ya. Berarti harus kelas 10 selesai, 11 selesai sampai kelas 12 selesai. Nah ya insya Allah kalau misalnya seperti itu ya lulus gitu kan. Jadi semua proses pembelajaran yang ada di sekolah sudah diikuti gitu ya. Nah itu kalau misalnya cuma pengen lulus. Tetapi kalau memang pengen yang lebih ya tentunya anak-anak lebih mungkin kita
lebih lagi giat belajarnya seperti itu gitu kan. Bahwa ini adalah yang sering saya tekankan, ingat bahwa ini adalah yang terakhir. Maksudnya kalian ujian yang terakhir di sini. Ya. Berikanlah yang terbaik untuk diri kalian sendiri. Ya kemudian untuk orang tua kalian gitu kan. Begitu bangganya nanti ke orang tua kalian ketika nama kalian disebut masuk dalam 10 besar terbaik misalnya Ya, gitu kan. betul. Kemudian juga berikanlah kebanggaan kepada sekolah. Misalnya bahwa sekolah ini lulus 100% gitu kan. Tentu kita sangat bangga gitu kan ketika siswa kita bisa menjadi lulus 100% gitu kan. Nah, tentu itu tadi yang kita ingatkan bahwa ini adalah yang terakhir, tolong benar-benar kalian semaksimal mungkin gitu kan belajar gitu untuk diri sendiri ya, tadi untuk orang tua bahwa kalian bahwa selama ini kalian bisa selama 3 tahun mungkin nanti dengan hasil akhirnya nama kalian terpanggil, maka kalian akan membanggakan orang tua tentunya gitu kan. Saya tutup dengan satu pertanyaan Iya. dan nanti jawabannya simple dan argumennya simple saja. Apakah anak-anak kelas 12 bisa tidak lulus dari SMK 1 dan kenapa? Kalau misalnya bisa tidak lulus bisa. Alasannya kenapa? Ya karena ada pembelajar yang tidak selesai gitu loh. Nah, jadi kalau kemarin misalnya memang masih ada siswa yang sering kita panggil-panggil untuk menyelesaikan pembelajaran itu gitu ya, atau penilaian itu gitu loh. Nah, itu agar supaya siswa kita lulus semua. Oke, Gitu. berarti siswa A tetap bisa tidak lulus Bisa. jika tidak sesuai dengan Betul, kriteria yang betul. ditentukan oleh sekolah. Iya. Oke, Ibu silakan beri motivasi untuk para guru dan pada siswa biar semakin semangat dalam menempuh pendidikan ataupun yang sedang mengajarlah di sekolah kita. Mungkin motivasi saya sih simple saja ya. Kebetulan di sini ada gelas dan di sini kebetulan ada isinya. Nah, kalau bisa kita menjadi pribadi yang selalu menjadi gelas. Artinya apa? Selalu akan diisi, dituang oleh air ya, agar supaya apa? Nanti ilmu yang dituang di sini bisa diaplikasikan kepada siswa dan kepada orang lain pada sebagainya. Jadi jadilah seperti gelas yang kosong yang haus akan ilmu sehingga nanti bisa banyak bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu mungkin. Oke, terima kasih Bu Yuli atas waktunya. Iya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa kembali berjumpa dengan tema-tema dan topik-topik yang berikutnya dan kita tetap semangat Iya. untuk mengabdi di sekolah ini. Iya, terima kasih ya, kasih Bu. juga atas waktunya juga. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan lain waktu masih bisa kembali. Ya, Oke, terima terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi bincang-bincang saya dengan Ibu Yuli Norviani STMCS, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum. Kita jumpa lagi di Bisa Bincang Santai di podcastnya SMK 1 dengan tema yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.